Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu. Teman-teman, saya kembali dengan video-video pendek tentang berbagi informasi yang mungkin saja ada manfaatnya ya buat teman-teman. Nah, pagi ini saya ingin membahas tentang height index. Height index ini ya, ini materinya materi jurnal sekali ya, dari pustakawan, dosen, peneliti, penulis, dan seterusnya gitu. Jadi height index ini atau seringkali ditulisnya itu indeks strip H gitu ya. Itu adalah sebuah tolok ukur bagi seorang ilmuwan atau peneliti atau dosen atau yang berkecimpung di dunia penelitian atau akademik gitu. Untuk melihat seberapa produktif mereka dalam penulisan atau dalam publikasi karya ilmiahnya. Karya ilmiah ini bisa berupa hasil penelitian, hak paten, hak kekayaan intelektual, artikel-artikel yang diseminarkan, lalu diterbitkan dalam bentuk proceeding, jurnal ilmiah, dan seterusnya gitu. Nah, istilah height index pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh seorang fisikawan dari Universitas ini dari Amerika ya, dari University of California dari San Diego, namanya George E. Hirsch pada tahun 1985 ya. Nah, sekarang ini jadi height index ini jadi patokan kita untuk melihat misalnya seseorang itu height indexnya berapa sih gitu. Nah, yang hari ini yang saya tunjukkan ini bisa dilihat di jurnal-jurnal perankingan seperti di Scopus atau di Google Scholar atau di Simago ya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengetahui height index H index gitu ya. H index dari seseorang ya. Ini orang partisipannya cuma saya doang kok gitu ya. Jadi H index dari seseorang, katakanlah seorang peneliti atau penulis misalnya ya. Jadi misalnya ini, saya cek nama saya aja dulu ya, nama saya supaya lebih gampang. Jadi misalnya saya ingin lihat artikel-artikel atau publikasi saya yang diindeks oleh Google Scholar. Ya, kita buka ini Google Scholar. Ya, ini. Kemudian ini kita klik ini koleksiku. Tapi pastikan kita udah login ya di alamat email atau di Gmail-nya kita. Ya, ini kemudian ini sebetulnya ini nih. Ini saya udah login tadi dari apa? Saya udah login duluan ya di Gmail, jadi ini profil saya udah muncul di sini, gitu. Nah, kita klik koleksiku atau kita klik di sini, kemudian, nah di sini ada keterangan nih, dirujuk 101 kali, ya artinya tulisan-tulisan saya itu dirujuk 101 kali, tapi kita nggak tahu kan ini yang dirujuknya ini kapan dan apa aja. Kita buka dulu profil. Nah ini adalah profil saya, nama lengkap saya ini, institusinya ini, bidang saya ini. Lalu judul-judul artikel saya yang pernah dipublish dan diindeks oleh Google Scholar. Ini ada berapa nih? Ada tahunnya juga ya di sini. Ada tahun 2007, 2018, 2008. Ini disusunnya berdasarkan artikel yang paling sering dikutip orang. Ya. Nah, penentuannya seperti apa sih? Jadi penentuan height index ini didasarkan pada jumlah publikasi yang terindeks
dan yang mensitasi atau yang mengutipnya, ya. Jadi misalnya jika kita memiliki sebanyak H atau N, nah ini karena pakai H indeks jadi H lah ya. Jika kita memiliki sebanyak H paper, ya kan, jadi jumlah paper kita sebanyak H, ya kan, dengan jumlah kutipan untuk setiap paper tersebut minimal sama dengan H itu juga, gitu loh. Jadi jumlah yang mengutip paper kita itu minimal sejumlah paper kita tadi, gitu. Misalnya seorang peneliti memiliki H index dengan skor 10, ya kan? Jadi skornya dia 10 nih disebut. Itu artinya dia punya 10 artikel yang dikutip oleh minimal 10 artikel lain. Jadi dia punya 10 artikel dan artikel tersebut dikutip oleh minimal 10 penulis kutipan lain. Jadi pokoknya artikelnya itu disebutkan di kutipan lain minimal 10. Sedangkan arti dari I10 indeks adalah skor dari seorang peneliti dalam publikasi yang memiliki artikel yang disitasi oleh minimal 10 artikel lain. Misalnya seorang peneliti memiliki indeks 10 I10 ya dengan skor 3, skornya 3 gitu. Jadi ini indeks ini dengan skor beda lagi ya. Berarti artinya dia memiliki 3 artikel yang dikutip oleh minimal 10 artikel lain. Ribet ya? Ribet nggak sih? Iya. Jadi kalau kayak ini ini dijelas di sini ya. Ini teman-teman lihat yang mengutip kutipan era 71 sejak tahun 2015, indeks H saya 3. Ya. Artinya kalau H indeks saya 3 itu berarti saya punya 3 artikel, ya kan? Kalau H indeksnya 3 berarti saya punya minimal 3 artikel yang dikutip oleh minimal 10 yang dikutip oleh minimal 10 artikel lain gitu. Jadi skor saya indeks, oh ya salah, bukan gitu maksudnya, itu skor ya. Jadi kalau skornya saya adalah 3, berarti saya punya 3 artikel yang minimal dikutip oleh 3 artikel lainnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi intinya adalah bahwa high index ini memang menunjukkan seberapa produktif atau seberapa aktifnya kita menulis lalu dipublikasikan dan dikutip. Nah, itu sebabnya teman-teman ada apa ya? Dibilang pepatah enggak? Jadi gini loh, kita itu percuma kalau nulis tapi nggak dikutip orang lain, gitu. Percuma dalam arti tidak memberikan dampak ke skor atau ke H indeks kita, gitu. Tapi ya manfaatnya kepada pembaca tentu saja selalu ada, ya kan? Nah, salah satu cara supaya kutipan kita atau tulisan kita dikutip orang lain adalah tentu saja kita harus terbuka. Terbuka artinya kita mau publish, ya kan? Seperti ini, kalau ini kebetulan memang ya, kalau ini teman-teman lihat, ini Visi Pustaka. Jadi jurnal ini memang sudah ada versi online-nya, lalu mereka mempublish artikel-artikel yang pernah dia terbitkan. Yang kebetulan saya nulis di situ gitu loh. Ini Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga, ini juga mereka publish, Jurnal Pustakawan Indonesia juga dipublish, Visi Pustaka, Media Pustakawan, Al-Maktabah, dan seterusnya, Jurnal IPI, kemudian dan sampai ke bawah ya. Jadi memang mostly ini dipublish oleh jurnal-jurnal.
tapi kalau teman-teman perhatikan, misalnya seperti ini adalah yang ini tidak dipublish di jurnal, ini dipublish di websitenya UI aja ini gitu. Kemudian ini juga di websitenya UI, ini juga. Artinya tidak harus yang dipublish jurnal ya, dipublish jurnal gitu. Kita bisa publish misalnya di link-link atau di domain-domain yang memfokuskan atau yang kontennya memang tentang publikasi artikel seperti ResearchGate ya kan, itu nanti juga memperbesar atau menambah kemungkinan akan banyak yang mengutip kita gitu. Nah, di dunia akademik memang kutipan ini penting ya. Jadi kalau teman-teman lihat para ahli itu, ini kalau saya lihat ya rankingnya seperti ini, artinya ini loh, saya itu paling produktif itu kayaknya dan paling banyak dikutip itu tahun 2017 dan itu ada di artikel ini ya. Ini kalau kita lihat dikutip olehnya ini kita bisa lihat nih, siapa aja yang ngutip saya pada saat itu gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi artinya apa? Memang di dunia akademik atau penulisan itu dikutip orang itu suatu kebanggaan gitu. Jadi kalau tulisan kita atau pendapat kita dikutip orang lain, ya itu artinya itu reward atau buat kita itu reward gitu loh. Itu sebabnya aneh sekali kalau ada penulis atau peneliti yang pelit dalam arti kata tidak membuka ini ya publikasinya gitu. Yang rugi sebetulnya dia gitu. Karena kalau dipikir-pikir kita itu ya menulis itu kan susah. Apalagi menulis ilmiah, ngarang aja susah tau. Ngarang nulis fiksi atau nulis status apa itu kan itu susah bagi sebagian orang, itu susah karena dia perlu merumuskan apa yang dipikirkannya itu supaya enak dibaca orang, supaya pesannya nyampe ya kan. Apalagi nulis ilmiah kan ada template-nya, ada jargon-jargonnya, nggak boleh asal nulis kata-kata bahasanya, etikanya, rumus-rumusnya segala macam gitu. Nah, alangkah naifnya ketika kita sudah melewati fase yang sangat susah ini, tulisannya udah jadi, lalu kita nggak mau publish. Nah, buat saya itu agak aneh sih. Makanya saya respect sekali terhadap open access movement yang diinitiate oleh negara-negara lain, khususnya oleh librarian. Jadi semangat mereka untuk berbagi itu luar biasa. Gitu. Jadi ya walaupun OAV ini memang bagi sebagian komunitas khususnya penerbit ini kayak horor gitu. Jadi karena kalau OAV ini kan mengharap semua orang terbuka kan, semua orang mau publish karyanya gitu. Jadi itu kan memang mematikan penerbit dalam tanda kutip lah gitu. Jadi tapi intinya buat kita ini yang bergerak di dunia akademik, kemudian baik itu dosen, librarian, peneliti gitu. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak berbagi dan mempublishnya, membaginya di publik, di area publik, sebetulnya keuntungannya ke kita gitu. Jadi akan banyak mengutip kita, citation kita akan naik, skor kita makin nambah dan seterusnya. Gitu. Nah itu salah satu cara melihat atau cara untuk mengetahui citation dari Google Scholar yang bisa saya sering pada pagi ini. Kalau teman-teman mau pengen lebih mendalami lagi ya di YouTube tuh, di Google tuh banyak sekali tutorialnya lah ya. Tapi kalau saya sih inti pesannya adalah ya itu tadi, jangan pelit berbagi gitu. Kita nulis, kita riset, ya dibagi bagi orang lain, dibaca orang gitu. Ya umumnya orang sih gini, takut dicontek lah. Ya enggak apa-apa lah. Kita kalau kitanya yang dicontek, bagus dong. Berarti kita layak ditiru ya kan. Ya, tapi kan itu kan melanggar lah, itu problem dia. Nanti juga akan ketahuan kok, akan dijudge. Misalnya akan siapa nyontek siapa kan akan ketahuan.
Tapi dari sisi kita sendiri ya, paling kita lihat, kita harus mengajarkan ke user ya bahwa kalau Anda mengutip ya sebutkan sumbernya. Nah itu teman-teman yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment and share gitu. Oh ya boleh lah ya untuk berikutnya kita mau bahas apa gitu. Supaya mungkin ada topik-topik lain ini di seputar dunia perpustakaan, dunia akademik, boleh lah ya kita bincang. Oke, thank you for watching. Bye-bye.